Terima kasih saudara, Anda masih bersama saya Cindy Tania di Kompas Lampung. Sidang pembacaan putusan perkara sengketa Pilpres 2019 oleh Mahkamah Konstitusi pada 27 Juni yang lalu. Kepolisian daerah Lampung melakukan upaya preventif dengan memperlakukan pemeriksaan di pintu masuk Pelabuhan Bakahuni kepada masyarakat yang ingin menyeberang ke Pulau Jawa, serta imbauan kepada masyarakat untuk tidak pergi ke Jakarta dan membuat kerusuhan serta menerima keputusan MK. Imbauan ini disampaikan langsung Wakapolda Lampung, Brigjen Pol Rudi Setiawan usai upacara tabur bunga memperingati Hari Jadi Bayangkara ke-73 di Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung. Pemeriksaan dilakukan untuk mencegah jika ada warga yang membawa senjata tajam dan berniat melakukan kerusuhan di Jakarta jelang putusan MK. Provinsi Lampung sebagai daerah penyangga ibu kota negara dan daerah perlintasan di pintu gerbang Sumatera memungkinkan digunakan warga sebagai salah satu alternatif jalan menuju Jakarta menggunakan penyeberangan jalur darat dan laut. Hal inilah yang membuat pihak keamanan untuk memperketat pemeriksaan di Pelabuhan Penyeberangan Bakahuni Lampung. Kami menghimbau masyarakat Lampung atau yang melalui Lampung ini untuk kita patuhi ya proses hukum yang sudah ada ya. Kita tunggu pengumumannya, menang kalah kita harus terima, kita doakan, kita dukung dengan tidak melakukan kerusuhan ya, atau kita sama-sama bergerak ke Jakarta untuk melakukan kerusuhan ya. Imbauan tak henti disampaikan kepada warga Lampung untuk mematuhi proses hukum yang sedang berjalan dan menerima apapun keputusan Mahkamah Konstitusi, serta mendukung segala bentuk upaya hukum dan tetap menjaga keamanan dengan tidak melakukan kerusuhan dalam bentuk apapun di Jakarta. Cindy Tania, Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Saudara, Sibron Aziz, terpidana sekaligus saksi dalam sidang korupsi di Dinas PUPR Mesuji, mengungkapkan Hamamik menerima uang miliaran rupiah hasil fee. Uang fee proyek diberikan melalui Wawan yang merupakan sekretaris Dinas PUPR yang juga telah ditetapkan menjadi terdakwa. Sidang kasus korupsi Dinas PUPR Kabupaten Mesuji kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Karang atas terdakwa Bupati Mesuji nonaktif Hamamik, Sekretaris Dinas PUPR Wawan, dan adik kandung Bupati Taufik. Jaksa menghadirkan 5 saksi diantaranya Sibron Aziz, pemilik PT Subalus, Kardinal, staf di PT Subalus, 2 pegawai PT Subalus, dan 2 orang lainnya sebagai staf ahli keuangan di Kabupaten Mesuji. Fee itu diperuntukkan kepada siapa? Untuk Pemda. Untuk Pemda. Apa menyebut Bupati di situ? Pernah? Nah, sepengetahuan saya menyebutnya Pemda dan melalui saudara Wawan. Ya, sepengetahuan kami kalau memang Pemda ya identik dengan bupatinya. Iya. Sibron Aziz membenarkan terdakwa Hamamik menerima uang 1,5 miliar rupiah dari dirinya sebagai fee proyek di Dinas PUPR Mesuji. Uang tersebut diberikan melalui Wawan yang kala itu menjabat sebagai Sekdis PUPR Kabupaten Mesuji sebelum akhirnya diterima oleh Hamamik. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Kasus pembunuhan seorang istri dari mantan perwira menengah Polda Kepri yang sempat mencuat di tahun 2011 kini memasuki babak baru. Setelah pada Selasa lalu, Mindo Tampu Bolon ditangkap jajaran kejaksaan di wilayah Jagabaya, Waihalim, Bandar Lampung, kini mertua yang merupakan ibu kandung korban pembunuhan melakukan upaya hukum untuk membebaskan terpidana tersebut dari hukuman seumur hidup yang dijatuhi oleh Mahkamah Agung pada 2013 lalu. Selasa malam warga Lampung dikejutkan dengan penangkapan Mindo Tampu Bolon, mantan perwira menengah Polda Kepri oleh jajaran kejaksaan di rumahnya di wilayah Jagabaya, Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung. Penangkapan dilakukan usai mantan perwira menengah ini dinyatakan buron selama 6 tahun setelah putusan Mahkamah Agung nomor 1691K/PID/2012 tanggal 12 September 2013 menyatakan Mindo Tampu Bolon terbukti telah melakukan pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dan dijatuhkan pidana seumur hidup. Atas kejadian ini, pihak keluarga korban sekaligus mertua Mindo Tampu Bolon justru menunjukkan sikap berbeda.
Ketruida Winanda Mose, mertua Mindo, bersikeras menyatakan menantunya tidak bersalah atas kasus kematian putri sulungnya Putri Mega Umboh dan akan lakukan upaya peninjauan kembali di Mahkamah Agung dalam kasus ini. Jadi di sini kami sekali lagi tekankan, tolong dicatat. Tidak ada satu alat bukti pun, baik di lapangan maupun di persidangan, yang mengatakan bahwa anak kami Mindo adalah pelaku pembunuhan. Hanya pengakuan mulut daripada Ujang yang mengatakan demikian. Baik saksi maupun alat bukti, tidak ada yang mengarah atau mengatakan kepada anak kami Mindo. Hanya pengakuan dari mulut Ujang. Ada beberapa alasan pihak keluarga tidak mempercayai Mindo adalah pelaku pembunuhan istrinya sendiri. Di antaranya adalah soal keterangan saksi yang berubah-ubah saat memberikan kesaksian di pengadilan. Pihak keluarga juga menduga adanya kepentingan lain di balik kasus anaknya. Sebelumnya, kasus pembunuhan Putri Mega Umboh sempat menjadi sorotan pada tahun 2011 karena dalam pembunuhan tersebut Mindo Tampu Bolon yang merupakan perwira kepolisian terlibat dalam pembunuhan. Namun tahun 2012, Pengadilan Negeri Batam memutuskan Mindo tidak bersalah. Hal berbeda terjadi di tahun 2013 saat Mahkamah Agung memutuskan Mindo Tampu Bolon terbukti melakukan pembunuhan berencana dan divonis pidana penjara seumur hidup. Cindy Tania, Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Kita beralih ke informasi akhir saudara. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau Terminal Raja Basa Bandar Lampung pada minggu lalu. Kunjungan kerja ini dalam rangka memantapkan rencana renovasi terminal. Animo masyarakat yang tinggi dalam menggunakan moda transportasi bus sejak beroperasinya Tol Sumatera menjadi perhatian pemerintah untuk mengoptimalkan fasilitas pelayanan. Menindaklanjuti tingginya penggunaan armada bus di Lampung saat masa angkutan mudik dan lebaran, pemerintah mengucurkan dana 40 miliar rupiah untuk merenovasi fasilitas pelayanan publik di Terminal Raja Basa. Usai meninjau areal terminal, Budi Karya Sumadi berjanji akan mempercepat perbaikan terminal. Bangunan yang diperbaiki diantaranya kantor terminal, jalur kedatangan bus, ruang tunggu penumpang hingga sistem pembelian tiket yang akan dirancang secara online. Bagaimana terminalnya harus bagus, ya. Oleh karenanya Pak Dirjen ada satu rencana kita merenovasi supaya terminal Raja Basa ini sama bagusnya dengan bandara, ya. Jadi convenient, semua lapis masyarakat mau menggunakannya. Jadi kita nggak bisa pakai fenomena lama, pakai bus-bus yang jelek-jelek, ya. Busnya harus bagus supaya masyarakat merasa lebih aman, nyaman, ya, itu penting, ya. Terminal Raja Basa menjadi salah satu dari 40 terminal tipe A di Indonesia yang dianggarkan untuk perbaikan secara menyeluruh. Upaya ini dilakukan untuk mengoptimalisasikan jalan tol Sumatera. Terciptanya moda transportasi yang terintegrasi agar masyarakat semakin mudah menggunakan transportasi massal. Cindy Tania, Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Sebelum kami tutup di segmen akhir ini, ada baiknya saudara mengetahui jadwal sholat untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Saudara, sampai di sini Kompas Lampung hari ini. Bagi Anda yang ingin kembali menyaksikan tayangan kami, bisa melihat video tayangannya di kanal YouTube Kompas TV Lampung. Saya, Cindy Tania, pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya. Tabik pun.